Rano menarik sebuah balok yang bermasa 10 kilo dengan gaya sebesar 100 Newton. Dengan arah membentuk sudut 37 derajat terhadap lantai. Koefisien gesek statis dan kinetik benda terhadap lantai adalah 0,5 dan 0,4. Jika percepatan gravitasi di tempat itu 10 meter per second kuadrat, maka yang A, gambarlah sketsa gaya-gaya yang bekerja pada sistem tersebut. Yang B, apakah balok tersebut bergerak? Terus kalau dia bergerak, apa alasannya? Jika benda bergerak, tentukanlah percepatannya. Jadi ini yang C itu kelanjutan dari B. Sekarang kita mau jawabnya adalah yang A dulu ya. Kita mau gambarlah sketsa gaya-gaya. Nah, ini mau digambar sketsa gayanya. Pertama, Rano menarik sebuah balok. Jadi aku nggak gambar orangnya ya, jadi gambar baloknya aja. Jadi seperti ini. Misalnya ada ini balok, ini ada lantai. Sebentar, ini kurang lurus sedikit. Bentar ya, ini apa lah ya, sedikit ya. Lalu di sini ada baloknya. Nih. Oke, sekarang kita mau gambar ada balok. Baloknya di sini deh, menutupi yang gak rata ya. Nah, ini ada balok. Lalu kita mau gambar gaya yang bekerja. Pertama kita gambar gaya tariknya dulu. Misalnya ditarik oleh tali. Kita talinya mau gambarnya dari sini aja deh ya. Nah ini gini. Nah ini adalah ditarik oleh tali. Jadi ditarik oleh tali ini ke sini. Nah seperti itu. Yang membentuk sudut 30 derajat. Jadi di sini 30 derajat. Bentar, ini kita ambil dulu deh, yang ininya adalah seperti ini. Sebentar. Nah, ini kita hapus sedikit-sedikit. Oke, ini sekitar 37 derajat ya, misalkan ya. Di sini 37 derajat terhadap lantai, ini anggap lantainya diproyeksiin ke sini ya. Setelah itu dia punya masa 10 kilo. Nah ini aku sekalian yang diketahui. Gaya yang bekerja, yang pertama ini gaya tarik adalah P. Oke. Lalu dari P ini kita bisa akan melihat gaya-gaya lain. Selain di P ini ada gaya pada sumbu X. Ini kita mau sebutnya ini gini deh ya. Ini kita mau buat seperti ini. Nah ini kita sebut dengan P pada sumbu X ya. Lalu kita buat lagi ke atas. Nah P ini dijabarkan jadinya. P ini dijabarkan. Jadi kita buat seperti ini. Satu lagi ya. Ini adalah P terhadap Y nya. Ini kita sebut P terhadap Y ya. Karena dia membentuk 37 maka ada PX dan PY. Nah, P ini nilainya adalah 100 Newton. Jadi kita mau tulis 100 Newton. Lalu ada lagi gaya yang bekerja adalah gaya berat. Dia ke bawah. Seperti ini. Oke, ini adalah gaya berat. Ini disimbolkan gaya berat itu ke W. Jadi menuju ke pusat bumi. Seperti itu. Nah, lanjut di sini kita mau buat lagi ada juga gaya normal yang arahnya ke atas, berlawanan arah dengan gaya berat. Oke. Lalu di sini adalah gaya normalnya. Nah, seperti itu. Lalu ada gaya apa lagi? Yang pasti di sini adalah ada gaya gesek. Jadi gaya gesek arahnya berlawanan dengan gaya dorong. Gaya dorongnya ke depan, gaya geseknya di sini aku buat ke belakang. Jadi ini gaya gesek lah ya. Sebentar. Seperti ini. Oke. Nah, di sini adalah gaya gesek. Jadi F
gesek. Nah, ini adalah gaya-gaya yang bekerja pada balok. Setelah itu kita mau apakah balok tersebut bergerak. Nah, ini kita jabarkan. Di sini kita cari dulu yang B. Misalkan ada gaya tariknya 100 Newton, maka kalau gaya tarik 100 Newton, di sini kan tadi ada PX sama PY, maka PX-nya sama dengan ini jadi samping sudut dan miring, jadi pakai cos. P cos sudutnya 37 derajat. Sama dengan 100 cos 37 itu 0,8. Jadi nilainya adalah 100 kali 0,8 itu 80 Newton. Kalau PY berarti P ya, depan sudut dan miring, jadi pakai sin 37 derajat. Hingga hasilnya adalah 100 dikali 0,6. Hasilnya adalah 60 Newton. Setelah itu ini punya berat, simbolnya tadi adalah W ya. Nah, berat ini kita mau hitung nilainya. W sama dengan massa balok dikali dengan gravitasi. Massa baloknya 10 kilo, gravitasinya tadi yang dipakai adalah 10 meter per second ya. Terus koefisien geseknya ini 0,5 untuk statis, kinetisnya 0,4 kita tulis deh. Jadi di sini gravitasi 10 meter per second kuadrat, koefisien gesek statis 0,5, biasanya lebih besar. Koefisien gesek kinetik untuk yang bergeraknya lebih kecil, yaitu 0,4. Nah, setelah itu kita mau nyari gravitasi tadi 10, kita kali 10 jadi beratnya 100 Newton. Nah, setelah itu kita mau cari gaya normal dulu. Kenapa kita harus mencari gaya normal ini? Karena untuk mencari gaya gesek butuh gaya normal. Jadi kalau mencari gaya normal, kita mau buat seperti ini. Jumlah gaya di sumbu Y sama dengan 0, seperti itu. Maka yang ada di sumbu Y siapa aja? Yang ada di sumbu Y itu yang vertikal. Kita anggap misalnya ke atas itu positif, berarti PY ini ke atas, dia positif juga. Yang ke bawah itu yang W-nya, berarti ini negatif ya. Lalu yang PX sama FG-nya nanti, karena dia bukan pada sumbu Y tapi pada sumbu X karena dia horizontal. Jadi sigma FY-nya siapa aja? N itu tadi normal positif. Lalu yang positif juga adalah PY. Berarti PY itu yang ini, P sin ya, ditambah PY gaya tarik pada sumbu Y dikurang dengan W. Kenapa? Karena W-nya negatif, berlawanan arah dengan normal, sama dengan 0. Oke, kita masukkan N sama dengan W-nya pindah ke kanan jadi positif, PY-nya pindah ke kanan jadi pindah ruas, jadi berubah tanda seperti ini. Oke, gaya normalnya sama dengan, nah sekarang kita cek, W-nya itu 100, beratnya 100, PY-nya 60, sehingga W-nya dapat 40 sehingga gaya normalnya itu 40 Newton, seperti itu. Setelah dapat gaya normal, baru kita bisa mencari gaya gesek ya. Gaya gesek atau FG. Nah, gaya geseknya itu ada dua nih, ada statis sama kinetis. Kita cari yang statis dulu, karena dia harus melewati statis dulu untuk dikatakan bergerak atau tidak. Jadi gaya normal dikali koefisien gesek statis. Gaya normalnya 40, koefisien gesek statisnya adalah 0,5. 0,5, jadi hasilnya adalah 20 Newton. Nah, gaya gesek statisnya 20 Newton, sedangkan PX gaya tariknya kan terhadap PX tidak mungkin miring, jadi yang diambil adalah PX-nya. PX-nya adalah 80 ya. Kalau ditarik dengan gaya 80 Newton, sedangkan gaya geseknya hanya 20 Newton, maka bendanya bergerak. Jadi benda bergerak karena gaya tarik siapa? Gaya tariknya yaitu PX, P pada sumbu X sebesar 80 Newton, dalam kurung 80 Newton lebih besar daripada
F gesek statis, gaya gesek statisnya sebesar 20 Newton. Seperti itu alasannya. Berarti ini udah masuk B-nya udah selesai. Nah, jika benda bergerak tentukan percepatannya. Oke, berarti yang C itu ditanyanya adalah percepatan. A-nya berapa? Kalau benda bergerak, maka yang dipakai bukan gaya gesek statis, tapi gaya gesek kinetik. Kinetik atau kinetis boleh ya, kinetik. Jadi rumusnya gaya normal dikali koefisien gesek kinetik. Jadi gaya normalnya tadi sebesar 40 ya. Gesek kinetiknya, koefisien geseknya ya. Di sini adalah 0,4. 0,4, jadi hasilnya adalah 16 Newton. Nah, karena gaya gesek kinetiknya udah tahu, maka kita tinggal mencari percepatan. Jadi caranya seperti apa? Jumlah gaya di X sekarang sama dengan massa dikali dengan percepatan. Nah, yang di X itu sumbu-sumbu yang di X itu siapa aja? Ini loh yang horizontal, PX dan gaya gesek ya. Nah, kalau ini tidak termasuk karena ini miring. Oke, jadi yang mempengaruhi adalah PX dan gaya gesek. Jadi kalau PX-nya ke kanan kita anggap positif, maka yang lawannya ke kiri ini jadi negatif. Boleh terbalik ya, boleh terbalik. Jadi gaya yang ada pada sumbu X adalah ya PX bernilai positif dikurang gaya gesek. Kenapa minus? Karena nilainya berlawanan, arahnya berlawanan. Ini gaya gesek yang dipakai kinetik ya, sama dengan massa balok dikali dengan A. Oke, sekarang kita mau hitung lagi nih. Kalau PX nya tadi nilainya sebesar 80 karena pada sumbu X ya bernilai 80, kita masukin di sini. Oke, 80 dikurang gaya gesek kinetiknya sebesar 16 sama dengan massa baloknya tadi 10. Nah, ini nih 10 kilo baloknya. Jadi baloknya itu 10 kilo dikali percepatan. Oke, 80 kali 16, 80 dikurang 16 itu 64 sama dengan 10A. Berarti A sama dengan 64, tinggal dibagi aja 10, jadi 6,4 meter per second kuadrat. Seperti itu ya.